Saya ingin menyampaikan tentang ayat tadi yang dibacakan oleh adik kita. Karena dapat bocoran tadi dari Pak Polisi bahwa kita juga dari Pak Rizkian bahwa kita di situ adalah minoritas umat Islamnya. Maka ayat yang ingin saya sampaikan adalah surah Ali Imran ayat 102 tadi yang sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Sepertinya ayat itu tidak nyambung. Kata Allah, kau usah nak mati, seakan-akan mati kita yang ngatur. Padahal yang ngatur mati siapa? Allah. Tapi kata Allah, jangan kau mati. Berarti seakan Allah, hati-hati kalau kita mati, jangan sampai matinya dengan Islam. Padahal mati kita Allah yang nentukan. Kita ini nanti semuanya mati. Betul Bu? Ibu-ibu mati tidak nanti? Bapak-bapak? Ibu-ibu ini? Saya? Dudi sikit. Mati kita semuanya. Nah, apa maksud Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun? Allah ingin berkata, hei orang sajingan besar, kau KTP-mu boleh Islam, kau nikah boleh secara Islam, kau bersunat secara Islam, molah resepsi secara Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Banyak orang Islam tapi matinya dengan Islam. Apa contohnya? KTP Islam tapi beli nomor. Di sajingan si An yang beli nomori. Hah? Si An kan? Saya dari tadi datang merhatikan si An orang beli nomor. Nggak tahulah kalau malam. KTP Islam tapi beli nomor, mati di tempat berjudi, matinya dengan Islam. Nah, inilah maksudnya. Jadi Allah larang kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu-ibu KTP Islam tapi begosip. Tahu ke begosip? Ngomongkan orang. Tapi di sajingan saya dapat kabar berita yang suka nak ngomongkan orang jak bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang. Jarang ketinggalan. Jarang ketinggalan. Takaan ngomongkan orang, ibu tahu tak bu, kau pergi ke masjid kita Sabilul Muhtadin ke sejak dia rajin keluar kota. Oh, bininya sekarang keluar rumah dengan bekato. Takaan ngomongkan orang, tiba-tiba datang ngajalnya, matinya dengan Islam alias mati kafir. Nauzubillah. Inilah makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah yang di depan saya ini Islam semuanya. Sampai ajalnya datang tetap Islam insyaallah. Nah, tapi orang itu dikatakan Islam harus memenuhi 5 syarat. Berapa Bu? Berapa Pak? 5 apa? Syarat apa? Syarat 5. Arkanul Islam khamsun. Rukun Islam ada 5. Jadi orang akan dikatakan Islam kalau cukup 5 igi itu. Cukup 5 igi. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat Allah jelaskan, wa may yabtaghi ghairal Islam madina. Siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, falayyuqbala minhu, maka tidak diterima seluruh amalnya, wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau dengan Islam menurut agama kita, menurut Al-Quran, orang yang dengan Islam ditolak seluruh amalnya oleh Allah.
Pak, itu masjid kami yang nyumbang Pak, namanya Franciscus Robertus Lentulus Columbus Melatus. Non muslim, diterima nak oleh Allah, dan Allah terima. Tapi Allah balas di dunia. Makanya orang non muslim kalau nyumbang ke masjid kaya dia, karena langsung Allah balas di dunia. Sedangkan orang Islam nanti dibalasnya di akhirat. Jadi syarat supaya diterima amal kita oleh Allah, syaratnya harus Islam. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan orang yang daan Islam di akhirat, kata Allah, termasuk orang-orang yang rugi, karena seluruh amalnya angus seperti debu yang ditiup angin. Maka supaya amal kita diterima oleh Allah, kita harus Islam. Dalam ayat lain, la ikraha fiddin. Tapi ingat, ini syaratnya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Jadi tidak boleh orang di luar Islam dipaksa masuk Islam, tidak boleh. Baik paksaan kasar ataupun paksaan halus. Paksaan kasar misalkan, kau mau masuk Islam, ku bakar rumahmu. Ayo paksaan kasar. Ada paksaan halus. Aku mau masuk Islam tapi nikahnya dengan kau. Ayo paksaan halus namanya. Tapi kami ada Pak Ustadz disajingan masuk Islam karena nak nikah. Oke lah, ya niat masa lalu. Sekarang diluruskan niatnya betul-betul karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fiddin. Tidak boleh dipaksa orang masuk agama Islam. Tapi kalau dah masuk harus dipaksa. Sama dengan orang naik bis dari Aruk nak ke mana? Aruk otobis biasanya. Aruk Pontianak, Aruk Pontianak, Aruk Pontianak, Aruk Pontianak, Aruk Pontianak. Tidak dipaksa naik. Tapi kalau dah naik dipaksa bayar tak? Bayar. Nah, gitu. Kalau belum naik tidak dipaksa. Tapi kalau dah naik, apalagi oto dah jalan, wajib dia mengikuti aturan yang ada di dalam bus itu, yaitu bayar. Nah, tidak boleh orang dipaksa masuk Islam. Tapi kami di situ bermasyarakat ramai. Bagaimana kami hidup bertetangga? Ya tetap lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan kau tiap hari Minggu ke gereja, kami tiap hari Jumat ke masjid, tiap hari ke masjid. Bagi bapak-bapak, maka tetap terjaga kerukunan kita dalam masyarakat. Nanti kalau dia acara kawinan, kami datang ke Pak Ustadz, datang. Acara kawinannya Pak Ustadz datang ke, datang. Tapi pasane tolong buatkan 2 tempat makan. Nah, itu tempat namanya belah kanan Muslim food, makanan Muslim. Yang belah kiri non Muslim food, makanan non Muslim. Nah, kami yang Muslim food. Saya diundanglah kawan saya Cine, namanya Wan Seng An. Pagi saya undangannya, kawan saya pun saya ajak. Cuma sayangnya kawan saya nak masuk ke yang non Muslim food. Stop. Iya non Muslim food. Yo kita situ Muslim food. Minta kuahnya aja Pak Ustadz. Minta kuahnya aja. Mun gulai kacang dicampur babi halal ke haram? Nah, tetap haram. Tidak bisa dicampur-campur. Yang itu ayam aja, kuahnya lain. Tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan gotong royong, membantu minjam parang, lading, silet dan sebagainya, itu harus, karena bukan hubungan ibadah kepada Allah. Kalau udah hubungannya ibadah, lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah kita harus beragama Islam, yakin sampai mati tetap kita berkeyakinan inna dina indallahil Islam, agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan kita. Tidak boleh kita meyakini agama lain sami macam agama kita. Oh, semuanya agama ya sami, udah bisa. Karena kalau semuanya agama sami, pastilah Islam yang paling kena tinggalkan. Kenapa? Karena nak masuk surga lewat agama Islam ini payah. Kalau mereka kan seminggu sekali ke gereja, nyanyi-nyanyi, dah masuk surga. Sedangkan di Islam payah.
harus sholat 5 waktu, harus puasa sebulan penuh, harus berjilbab agi, harus tidak boleh ngomongkan orang, harus pagi haji, harus berzakat. Kalau semuanya agama dikatakan same, maka Islamlah yang paling kanak tinggalkan. Karena payah masuk surga lewat Islam, terlalu banyak syarat. Tetapi karena itu agama yang paling Allah ridho, itulah yang kita pilih. Insya Allah dah sampai akhir hayat kita tetap pertahankan agama kita adalah agama Islam.